ilahi nas. Di mana kita bisa mengartikan kata Tuhan yang manusia. Apakah kata-kata ini bisa dibolak-balik? Kalau dibolak-balik, ini akan terjadi suatu kesalahan. Bagaimana orang yang tidak mentelaah dengan benar tentang ilahi nas. Bagaimana dia menyambut keputusan dari sebuah ayat ilahi nas, padahal kita tahu dalam makom ta'ud matani Al-Quran, ilahi adalah Tuhan, nas adalah manusia. Bagaimana kita menempatkan kata ilahi nas? Jangan cuma cukup mengatakan ilahi nas. Kalau secara amalia memang artinya Tuhannya manusia itu ya. Kalau secara syariat ya, kalau secara syariat ya memang artinya Tuhannya manusia. Atau kodratnya manusia itu kodratnya Tuhan. Memang benar. Itu syariat ya. Jadi kalau kita salah memahami makna ini, kita akan menjabarkan suatu kaya yang berbeda. Makanya kita harus mengenal dengan benar-benar. Mana yang dikatakan ilahi nas, Tuhannya manusia. Kalau kita ambil dari kalimatnya itu sangat pendek, ya ilahi nas, ilahi nas. Bisa banyak 7 pengambilan makna, tapi di sini saya hanya saya memberitahu ya, saya hanya memberitahu satu saja dari bahas jujurnya. Karena setiap lebih dari satu itu namanya sifat ya. Nah, ini kita berbicara tentang Tuhan ya. Kalau sudah lebih dari satu itu namanya sifat. Jadi apa yang kita ambil satu sifat daripada ilahi nas tadi? Nah, kita di sini mengambil potensi. Kenapa? Nah, kita di sini mengambil potensi. Kenapa? Kan sudah semua terjadi ya. Nah, ini kan sudah semua terjadi ya. Sudah semua terjadi nih. Belum ada yang sesuatu yang sudah terjadi, bukan sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang sudah maujud. Tidak mungkin kita mengkaji sesuatu yang belum terjadi. Coba saya kasih Kanevi, mungkin coba kaji Kanevi ini, mau nggak ini? Apa? Nah, itu kan belum terjadi tuh. Ini Ibu Budi. Jadi itu mustahil bagi kita kalau kita mengkaji yang belum terjadi. Makanya jangan sekali-sekali kita mengatakan neraka di sana, surga di akhirat sana kayak gini, jangan. Karena itu belum terjadi. Jadi akan kafir kita, sahabat beriman. Dosa kita, larang-larang tuh. Seakan-akan kita itu sudah pernah ke sana tuh, ke surga, ke neraka tuh, sehingga kita mampu ceritain. Karena itu belum terjadi, jangan diceritain. Jadi bukan yang belum terjadi. Kalau kita mengkaji sebelum terjadi, itu tidak akan memiliki fakta. Semua akan kedustaan. Yang memiliki fakta dan kebenaran itu adalah yang terjadi. Makanya kalimat ini sangat sensitif, sahabat ini, sangat sensitif. Ilahi nas, ilahi nas. Nah, di sini kita harus lihat potensi dari beberapa jalan atau makom hijahiyah. Jangan keluar dari memahami hijahiyah ya. Jangan kita memahami keluar dari hijahiyah Al-Quran ya. Saya ingatkan lagi, jangan kita keluar dari Al-Quran ya. Karena Al-Quran adalah dari dulu zaman dulunya Nabi, kita sampai sekarang masih Al-Quran ya. Jangan keluar dari Al-Quran memahami ya.
tidak bisa kita keluar dari Al-Quran kalau kita mengkaji, sahabat iman ya. Jadi kita lihat huruf awal ya dari akhir sekarang. Ini dinamakan alif berkodat kepada ilah ya. Alif berkodat kepada ilah. Ilah itu ha ya atau i. Ini ada kodat diri rahasia ya di sini ya. Di sini ada kodat diri rahasia. Kodat kajian ini berarti rahasia ya. Ini dari makom itu. Sementara pencarian kedua terlibat di sini alif kasro i kan ilahi ya, ilahi nas. Alif di situ kasro i. Berarti i itu hayat. Makanya dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, diri yang hayat di dalam dirimu itulah jalan yang lurus. Ya, itulah jalan yang tersirat bagi dirimu. Ihdinas siratal mustaqim. Alif kasro i. Ya. Dan alif kasro ah. Berarti dikatakan ilah. Ini untuk pemahaman yang kedua ya sahabat iman. Dan yang ketiga apa? Kita lihat dari makom ya, dari makom mana kodat alif kasro i dengan alif kasro ah. Ilah ya. Kita ambil dulu kalau hi itu hayat ya. Hi itu hayat. Kita ambil dulu sahabat iman ya. Jadi kalau kita ambil wujud hijaiyahnya nanti bertemu pada alif lam. Il. Ya. Dengan lam alif. Ini pengambilannya seperti itu ya. Lam alif, alif lam kita sama-sama tahu. Ini adalah diartikan alif ya, alif lah tadi ya. Atau yang katakan il. Ini adalah sifat rahasia. Yang kedua lam alif, alam rahasia. Sementara kalau kita lihat potensinya, kalau alif awalnya kasro i dengan a, i atau ya, ini sudah sama-sama tahu ya, ini rahasia. Ini sudah sama-sama rahasia ya, rahasia. Ini katakan sil ya. Il sama dengan la. La ini adalah ha. La adalah alam. Alam ini disebut dengan ha. Ya. Atau di kekuatan atau arah. Ya. Berarti kasro i bertemu ha. I. Ini sudah rahasia. Bagaimana dengan al? Ilah, lam alif. Al itu kan lam alif ya. Al atau ilah. Jadi antara il dengan la ini kita sudah tahu. La adalah ha, i kasro adalah ha, sir atau rahasia. Jadi ini adalah dua kodat, yang satu kodatnya sir, yang rahasia, dan kodat lam yaitu alam rahasia. Jadi dua alam, ya alam lail. Nah ini yang dikatakan alam lail, ya. Karena satu adalah il dan yang satu adalah la. Ya. Jadi disebut dengan alam lail. Mana alam lail? Inilah alam sifat dan zat. Ya. Sifat dan zat. Mana yang dikatakan sifat adalah sir. Mana yang dikatakan zat adalah wujud. Ya. Dan menampakkan sifat hi adalah mafhum ayat. Jadi kalau kita larikan ke kodrat Tuhan yaitu ilah. Nah ini alif lam dengan lam alif ya. Alif lam dengan lam alif. Jadi ini sudah terdapat dua jawaban. Karena cuma ada bantahan sahabat berimannya. Di ilah di ilah ya. Ilah di sini sudah aku ya. Ilah itu sudah aku sahabat berimannya. Ilah sudah aku. Jadi sementara ini sesungguhnya ya. Jadi kalau rahasia ini adalah aku. Hanya dikatakan ilahi nas. Nas itu kan manusia, ya, atau manusia yang terpilih. Ya, ilahi tadi ya aku. Tuhannya manusia ya, Tuhannya manusia adalah dirimu sesungguhnya. Jadi ikuti apa yang ada dalam dirimu. Itu karena itulah yang dikatakan
jalan yang lurus, sahabat beriman ya. Jangan pula kita mengatakan berarti banyak dong ya. Bukan banyak, yaitu satu ya. Semua sama-sama, artinya sama ya. Sifatnya hidup. Tidak ada yang berbeda, sifatnya mati, tidak ada. Semua sifatnya hidup, satu. Kodratnya dia satu ya. Semua dia hayat atau hayat dunia. Jadi Allah cuma bagaimana menurunkan Rasulullahnya di dalam setiap bangsa-bangsa, kata Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku turunkan Rasul-Rasulku di setiap bangsa-bangsa. Artinya di setiap diri kita ini. Yang itu yang kita harus ikuti. Sesungguhnya di dalam diri Muhammad itu ada suri tauladan yang ingin mendapatkan rahmatan. Di dalam diri kita ini. Ini yang dikatakan Rasulullah. Apa yang ada dalam diri kita. Kita hanya diberi iman sampai ke situ. Kita hanya cukup mengabdi sampai di situ. Karena apa tadi kita katakan 30 juz akhir dari Al-Quran, surat An-Nas, penetapan dan pengakhiran. Tidak perlu lagi kita menanyakan lalu siapa itu pemilik ruh, lalu siapa ini pemilik nyawa. Tidak boleh, karena itu artinya kan tidak kelihatan. Tidak kelihatan, makanya tidak bisa dikaji itu. Makanya dikatakan iman. Yang kita harus ikuti yang sudah terjadi. Makanya saya katakan tadi kalau yang belum terjadi kan mustahil. Ya. Makanya jangan kita menganggap Tuhan itu, kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu kenapa? Tuhan itu goib, ya. Seperti ini kadang-kadang pemikiran kita itu kadang-kadang sudah kayak macam pada huruf alif lam lam ha. Mungkin Tuhan itu seperti sosok, mungkin Tuhan itu seperti sesuatu yang besar. Kenapa? Dia mengkaji sesuatu yang belum terjadi, makanya menjadikan praduga dan prasangka bagi dirinya. Kalau sudah menjadi praduga dan prasangka bagi dirinya, itu sudah kedustaan, sudah pasif bagi diri kita. Karena sudah ngarang-ngarang tuh. Makanya yang terjadi itu kebenaran, kenyataan. Kalau memang kebenaran kenyataannya harus buktikan di dunia ini. Harus buktikan perjalanan dia di dunia ini, nyatakan bahwa pandangannya ini adalah pandangan dia, gerakan ini adalah gerakan dia, jalannya ini adalah jalannya dia. Bagaimana dia dalam masa keinsanan? Bagaimana masa keinsanan? Apa yang disebut masa keinsanan? Bagaimana Allah menurunkan artinya dirinya sebagai perantara pada diri manusia. Dirinya bukan dirinya yang artinya dirinya yang tidak kelihatan itu, dirinya yang dikatakan dirinya itu diri yang dijadikan. Ini yang dikatakan Rasulullah, diri yang ditiupkan. Cukup kita di Rasulullahnya saja. Karena apa? Sifatnya itu dia sendiri, artinya sifatnya bagaimana sifat itu adalah aku sendiri, karena keluar dari ruh sendiri, kata Allah. Makanya sesuatu yang belum terjadi itu artinya tidak usah, makanya banyak kita sebagian ya, minta maaf sebelumnya. Mana Tuhan? Mana Allah itu? Dalam diri, paling banyak juga mengatakan dalam diri, kalau tidak di atas langit. Kenapa kita sudah menjadikan praduga sesuatu yang belum terjadi, kita sudah karang-karang. Makanya Allah ini bagaimana, hambaku ini berenggak. Bagaimana Allah ini maha adil, maha penyayang, maha kasih, maha sayang. Biar ini saya kasih kebesaran terhadap kebesaran diriku terhadap dia, terhadap manusia, biar dia tahu kebesaran saya ini. Saya menjadikan dia, menjadikan tubuh zahirku untuk melihat kebesaranku. Dia yang dikatakan akbaru. Makanya kalau kita Allahu akbaru, kita hadapkan diri kita ini yang sempurna ini. Inilah kebesarannya. Inilah bukti pentajalian dia. Bukti pentajalian dia dengan Muhammad saat pentajalian dia dengan Muhammad yang disebutkan dengan Adam atau Zuhir bagi kita. Ini kebesarannya nih. Makanya jangan kita merasa mengaku sahabat beriman.
Kan saya katakan kemarin malam, ngaku enggak kalau memang zahir batinnya ini adalah milik Allah. Semua kita di sini alhamdulillah ngaku. Aku ini adalah zahirnya Allah, batinnya juga Allah. Karena aku sesungguhnya yang zahir, itu juga yang batin. Makanya katakan disandingkanlah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah itu. Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah saya sendiri yang tentunya kalau kita yang berhadapan dengan Allah tentunya bersekutu ya, karena kita ada sifat di jasad. Jadi kodratnya inilah yang akan kembali. Kodratnya inilah yang katakan diri sesungguhnya dirinya yang akan berhadapan dengan Allah. Yang tidak bersekutu tadi itu, yang sama hanya kita bercermin tuh. Kita bercermin melihat diri kita di cermin. Nah itu dia tuh, sama tuh nggak ada beda sama sekali tuh. Itu dia tuh, yang akan menjemput di sakaratul mautmu itu juga dia tuh. Yang akan kembali kepada Allah itu juga dia tuh. Makanya kenali yang di dalam cermin itu. Biar di dalam cermin ini menguasai dirimu. Biar ragamu itu, biar jasadmu itu tidak bersekutu dengan Tuhan kalau kamu lagi sholat. Karena sudah keakuannya. Karena sudah keakuan Rasulullah tadi. Sudah keakuan Muhammad tadi. Kalau kita masih membawa keakuan diri kita sendiri, ya tentunya masih sekutu dong, karena masih ada keakuan, masih ada sifat kemanusiaan, sifat makhluk di situ. Sama tuh yang dicermin, coba kita bercermin, sama tuh tidak ada beda tuh. Sama, ada beda sekali. Itu juga yang menjemput sakaratul maut. Makanya zikir sakaratul maut itu terdapat pada diri. Dia bimbingnya yang datang. Yang datang menjemput. Apa? Bagaimana zikirnya? Ha atau hu atau Allahu Allah. Hu itu sudah aku, sudah masuk dalam zikir sakaratul maut. Hu itu aku. Bukan lagi kamu. Bukan lagi saya, sudah aku, dirinya yang sebenarnya ini. Kalau masih ada kata anta, masih ada kata saya, kamu, itu masih jauh kita bagaimana. Bagaimana tidak menjadi bagaimana la ilaha illallah. La ilaha illallah sesungguhnya apa adalah Allah. Tapi yang mengalamkan, kalau kita mengalamkan sahabat beriman, seharusnya kita sudah bagaimana berjumpa dengan wujud tadi yang mampu melihatnya dan mampu yang artinya karena apa? Karena ini adalah bukan pengakuan sahabat beriman ya, bukan satu pengakuan. Di sini harus kita bagaimana sudah kalau kita sudah memang paham, karena ini bukan satu pengakuan kepada umat, bukan satu pengakuan kepada manusia bahwa sesungguhnya aku ini Tuhan. Tafsirlah kita. Bagaimana Tuhan itu sendiri yang memandang dirinya sendiri adalah Tuhan. Bukan kita. Kalau kita itu kalau sudah mengaku ya tafsirlah kita. Makanya bukan untuk sebagai pengakuan kepada manusia. Kalau kita sudah lihat wujud Tuhan itu ya kita diam, di situ. Itu rahasia. Makanya tingginya marifat seseorang, puncaknya marifat seseorang, tingginya derajat marifat seseorang adalah diam. Diam itu fana itu bako itu lebur, lebur itu tenggelam. Karena kita diam tidak mau ngomong, tapi diam sesuatu tadi yang kita tidak bisa mengatakan. Karena kalau kita sudah membicarakan, kita sudah mengatakan, itu sudah pengakuan kita. Bukan lagi pengakuan Tuhan, karena pengakuan Tuhan
adalah hu. Ya. Kalau ada yang memahamkan, woi, saya ini udah jumpa Allah, saya ini udah pokoknya begini, itu bukan pengakuannya Allah ya, pengakuan dia. Itu kedustaan sahabat. Jadi kalau kita belajar ilmu hakikat, ya, hakikat dari karya itu sendiri sebenarnya. Ibarat kampung, kita taruh berdiri di halaman rumah kita, suruh bergerak patung. Coba suruh bergerak patung. Suruh bergerak karya itu. Suruh bergerak amalia itu. Tentunya patung ini nggak bakalan bergerak. Itulah fi'il dan af'al yang bergerak dan ada yang menggerakkan, sehingga dia mampu bergerak. Makanya yang bergerak dan menggerakkan tidak akan sama. Begitu pun dalam rukun dan rakaat tidak akan sama. Rukun apa dan rakaat apa? Kalau tidak ada rukun, fi'ilullah tidak akan bergerak, ada pada jasad dikatakan rakaat. Makanya ada rukun dan rakaat. Ya, rakaat itu alia. Ya, mungkin rakaatnya, tapi belum tentu rukunnya. Rukun itu bagaimana sih rukun dengan san? Makanya kalau sudah lepas dan kita berdiri untuk sujud, kalau kita sudah memang di situ sudah tahu, itu kita sudah rukun dengan diri kita. Ya. Jadi siapa yang artinya semua yang berurusan dengan Allah itu 24 jam, itulah syahadat 24. Karena nggak ada diri selain hakikat, jasad sudah jadi tanah di situ. Jasad sudah jadi bangkai. Bukan diri yang diri ini, cari dia di dirinya itu. Ya. Nah, kita mencari ke dalam lagi, ya. Tapi tajalinya harus diri. Kalau hanya jasad dan ruh, ya, dia tidak mendapatkan perintah sholat. Ya. Jadi kalau orang hidup berbekalkan jasad dengan ruh, sesungguhnya dia tidak mendapatkan perintah sholat. Ingat, ya. Ingat sahabat beriman, kalau dia hanya artinya berbekal jasad dengan ruh, sesungguhnya dia tidak mendapatkan perintah sholat. Karena sholat itu diperintahkan kepada ruhani, bukan ruh. Ya. Ruhani itu dengan ruh beda ya. Ruh itu kodratnya jasad, ruhani itu batin bagi diri kita nyawa. Hanya ruhani dengan ruh itu beda ya. Ruh itu makhluk. Jadi yang sholat itu tidak nafas ya. Yang sholat itu diri. Ya. Kalau nafas yang sholat, kenapa pakai jasad? Kalau nafas yang sholat, mending kita tinggal aja tuh jasad kita di rumah, baru yang sholat itu nafas ke sana. Jadi yang sholat itu diri. Allah, ya, makanya dikatakan Allah ta'buduni al-ma'budun.
Alang tak buduni alma budu. Sembahlah aku dengan dirimu sendiri. Mana diri Allah dalam diri? Makanya dikatakan berwaris Adam pada jasad, nurani bagi diri. Berwaris Muhammad pada zatnya Allah, rohani pada diri. Dan berwaris Allah pada batinnya, nyawa bagi diri. Allah. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau yang mau bernarasi, saya mau makan sebentar kan. Silakan Bang Hamba, berkah selalu. Hanya nafas ini tidak bisa terbagi. Makanya yang kita syukur ini bukan harta, sahabat teman-teman. Makanya manusia itu salah menganggap. Kadang-kadang mereka banyak bersyukur kepada harta. Syukur alhamdulillah saya sudah makan. Syukur alhamdulillah saya sudah kenyang. Bukan. Yang kita syukur itu, yang kita bangun pagi itu nafas kita. Ya. Kalau nafas kita masih ada, ya berarti kita masih hidup. Yang itu yang kita harus syukuri selama hidup di dunia. Bukan satu materi, ya. Nafas. Nafas itu tidak bisa dibagi, ya. Kamu kekurangan nafas, tentunya tidak bisa akan dikasih nafas oleh orang lain. Kamu juga ke rumah sakit, pastinya kamu akan juga beli mungkin berpuluh-puluh juta, berpuluh-puluhan juta. Jadi empat ini sudah bertajali dari batin awal tadi, ya. Setelah batin awal melahirkan empat zat, maka wujud berkehendak lagi terhadap diri untuk menjadikan tajali hayat, yaitu dengan menjadikan empat nur yang berasal dari empat zat tadi. Ya, empat nur ini menjadi hayat. Pertama dikatakan dengan nur, yaitu sebuah kodrat hayat yang sangat suci sekali. Yang kedua dikatakan nur ibadah, ya, atau sebuah kodrat ibadah. Ini dinamakan nur Muhammad, atau di hijaiyahnya itu dia huruf ta, ya, atau di hijaiyah Al-Quran itu dia huruf ta titik 2, ya, atau nur yang memuji. Yang ketiga disebut dengan nurullah, atau nur yang berkuasa. Keempat yang dikatakan nur hak Allah, atau sering disebut dengan nur qadim, ya, nur qadim, atau nur yang nyata, seperti terjadi pada diri kita ini, ya, terjadi pada jasad kita ini. Sebagai apa? Sebagai uluhiyah hayat empat nur tadi. Ya. Maka Allah menjadikan dengan wujudnya kehendaknya pada dirinya, maka dia menjadikan yaitu sebuah kodrat yang mana kodrat ini alamnya hayat. Jasad ini adalah alamnya Allah, alamnya hayat yang menyimpan misteri-misteri perbendaharaan atau perbendaharaan Tuhan itu. Apa dikatakan alam hayat? Ada kodrat kulit, ya, daging, tulang, dan urat. Ini kodrat hayat. Contohnya kita memakai kodrat ini berarti dia hayat atau hidup. Contohnya gerak jantung, dia bisa gerak, ya, akan sampai ke kulit. Kalau daging itu daging mati, nggak mungkin gerakan jantung itu sampai menembus kulit kalau dia sudah mati, ya. Nah ini yang dijadikan empat perkara. Setelah itu wujud berkehendak lagi pada dirinya, bahwasanya asal usul semua kodrat alam ini atau ma'ul hayat ini terjadi dengan dijadikannya alas dari alam ini disebut dengan air, api, angin, dan tanah, yang berasal dari hakikatnya daging, urat, tulang, ya, daging, urat, tulang, dan tadi, ya. Berarti kita sudah sampai pada tingkat 6. Demikian bertajali dalam kehendak wujudnya semata, maka dia jadikanlah bukti sebuah al-kisah, ya. Dia jadikanlah bukti sebuah al-kisah, kebesaran, ya, kebesaran akbarunya awal tadi berupa kitab, dinamakan kitab, artinya yaitu Al-Quran. Kenapa namanya kitab kauli? Karena Al-Quran berasal dari wahyu. Wahyu adalah kekuatan, ya.
Maka dia jadikan bukti sebuah Alkisah awal dari berupa kitab dinamakan kitab Kauli, yaitu Al-Quran. Kenapa namanya? Kameranya. Wahyu itulah kitab. Contohnya kauninya, kalau kita lihat alif garis lurus, nah, tidak semua garis lurus bernama alif. Kauninya kenapa alif namanya? Nah, ini kodat, artinya itu dinamakan kaun. Jadi setelah dituliskan 4 perkara tadi, maka dihimpunlah semua kodat tadi semuanya, yaitu 7 kali 4. Kenapa dibilang 7 kali 4? Karena 7 adalah kodat sifat, maka bersifatlah kodat itu terhimpun menjadi kodat sifat. Jadi sebanyak itu bagaimana kita menghitung 4 kali 7 itu? Sudah terhitung dalam hitungan 28. 28 ini adalah kodat hijaiyah yang ada pada juz amma. Ya, 28 ini adalah kodat hijaiyah yang ada pada juz amma. Berarti mau asal usul apapun sudah ada pada 28 ini. Ya, 28 hijaiyah dari 4 kali 7. Jadi 4 kali 7 asal muasalnya, artinya asal muasalnya ya. Nah, maka dihimpunlah huruf 28 itu di dalam sebutan Allah fil awalun, wallahi fil akhir. Ya. Allah fil awalun, ya, wallahi fil akhir. Ambillah padamu pada awal dan ambillah padaku pada yang akhir. Awalnya alif, akhirnya ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini siapa? Ini siapa kan ini? Umi Sarifah. Umi Sarifah. Umi sehat, Umi. Alhamdulillah saya sehat walafiat kan Ibi. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, sahabatku sehatkah semuanya? Alhamdulillah Umi. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Umurnya Umi berapa nih? 75. Jadi lanjutkan. 75 ya, Umi. 74 masuk 75 kalau nggak salah. Umur Umi 7. Iya. Umi, aku kedengarannya 7 doang, 7 doang. Belakangnya berapa? 17. Oh, jadi turun ya, jadi muda saya. Bisa sekolahan lagi nih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Ya, Umi. Kita lanjut Umi Sarifah ya. Ya, dilanjutkan sila dipersilakan. Umi di mute, Umi betul-betul suaranya. Iya sayang. Ya, makanya Allah katakan, ambillah padamu pada awal dan ambillah padaku pada akhir. Nah, awalnya alif, akhirnya ya, menjadikan ya Allah. Ya. Awalnya alif, ya, akhirnya ya, awalnya alif, akhirnya ya, menjadikan ya Allah. Disebutkan ya Allah, maka diwujudkanlah tulisan yang disebut asma yang terlihat, yaitu berupa kodat, yaitu kalimatul haq. Artinya kalimat sudah menjadi kodat, yaitu wujud manusia itu sendiri. Ya, nah, makanya kita semua tuh Allah tuh ya. Makanya di mana kamu memandangku, di situ wajah-wajah Allah. Karena Allah jatuh dalam potensi nama. Di dalam kodat asma manusia disebut dengan kodat asma Allah. Karena asma yang ditimbulkan oleh ayat menjadi sebuah kodat, dan kodat itulah yang dinamakan husna, yaitu kodat keakuanku kata Allah ya, yaitu hu, dan ayat
sin pada na, maka nyatalah ya Allah himpunan dari 28 sudah menjadi satu panggilan. Ya. Jadi Allah tadi artinya nama kita sahabat beriman ya, makanya Allah itu saat wujud ini diturunkan ke dunia, lalu wujud ini berkata, kalau aku dipanggil namaku itu siapa namaku itu ya Allah. Tuhan ini berkata, apapun itu namamu itu namaku. Masya Allah. Itulah sahabat beriman ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita artinya sahabat beriman ya, ini nih, kalau kita di sana, bukan berarti nama kita ini dengan nama rohani kita ini beda. Kenapa? Tidak mungkin kita nama rohani kita yang mau dipanggil. Lepas itu kita harus kita mengetahui nama rohani kita itu siapa. Karena Allah sudah mengatakan apa yang kamu artinya diberikan nama itu namaku. Karena apa? Karena zohirmu itu zohirku. Kata Allah, zohirmu itu zohir. Makanya zohir ini kalau diberi nama itu namaku. Ya. Makanya kalau di sana di alam sana sahabat beriman, kalau macam artinya ya sana, artinya Allah ini memang nama kita, tidak mungkin nama rohani kita. Ya, nama batin kita. Nama kita yang dipanggil, makanya bagaimana ya kita seorang muslim itu kita harus memberi nama kita, memberi nama anak kita mungkin ya harus nama yang baik-baik, nama yang berpotensi nama-nama Islam atau nama-nama. Kenapa? Dan begitu pun juga Allah bagaimana mewajibkan umat muslim harus menjaga martabat namanya, ya harus menjaga namanya. Ya. Jadi asma yang terlihat adalah sebuah kodrat bagi Allah. Jadi nama itu bukan sebuah keinginan ya, tapi nama itu adalah kesempurnaan himpunan yang telah terhimpun menjadi sebuah kodrat, dan kodrat itu adalah kodrat Tuhan yang diberi nama Allah. Jadi dalam hal lain, asma ini karena lapisan sifat tiga bagi Allah dalam diri. Wujudku artinya wujud, maujud. Wujudku kata Allah, wujudku juga, maujudku juga kata Allah. Ada berwujud dan bermaujud, maka wujud pada nama pertama disebut dengan isim. Wujud kedua disebut dengan ismi. Wujud maujud ketiga disebut dengan asma. Dan nama tersebut adalah menjadi kodrat bagi diriku, bagi ketuhanan, ya, dan bagi hambaku. Kenapa memanggil Allah? Allahu Akbar. Kenapa itu manusia datang? Kenapa itu yang datang itu manusia? Karena manusia itu semua Allah tuh. Ya, makanya dia manggil itu Allahu Akbar. Kenapa yang datang selalu itu manusia? Karena dia manggil Allah. Ya, kita ini namanya semua asma. Ya, asma alif lam lam ha tadi yang terhimpun dari alif lam lam ha. Makanya azan itu dia manggil Allahu Akbar, manusia yang datang. Ya. Asma adalah nama. Ya. Sedangkan ismi, ya, isim adalah bagaimana dalam diri kita. Yang ismi ini yang artinya maujud, sahabat. Ya. Jadi manusia adalah asmanya Allah, ya, isminya Allah dan isimnya Allah. Ya. Nah, azan itu kalau dia manggil Allahu Akbar, dia manggil Allah tuh. Dia enggak manggil begini, enggak manggil hai manusia, datanglah engkau sholat. Enggak. Dia manggil Allah. Dia manggil Tuhan itu sendiri. Makanya kalau kita masih membawa keakuan kita di situ dengan panggilan azan tadi, itu kita berarti membawa keakuan diri kita. Berarti hanya yang dia panggil hanyalah Allah. Kalau kita memang sudah mewujudkan di situ diri kita adalah bagaimana asma Allah tadi sudah tenggelam menjadi artinya pembuktian ya atau perjalanan Allah dalam diri kita. Artinya diri kita ini adalah perjalanan keisanan Allah. Ya, kita hadiri itu masjid ya. Kita hadir masjid ya.
karena hanya Allah artinya yang mendorong kita ke sana. Bukan keakuan kita yang mendorong ya, mungkin bukan keakuan kita yang mendorong untuk sholat ya, karena mungkin hanya mau dapat surga, mau dapat pahala. Jangan sahabat beriman. Makanya di sini itu saya kadang-kadang santri saya itu kadang-kadang saya tidak pernah mengatakan tentang pahala, tidak pernah mengajarkan tentang pahala di sini. Santri-santri saya itu ada yang umur 13 tahun, pokoknya pada kecil-kecil, ada yang sampai sudah memang umur 60, sampai ada yang sudah hampir 70. Antara bangsa di sini nih. Ada yang sampai umur masih 7 tahun. Tapi semua ada makom-makom, ya, semua ada makom-makom pembelajaran, ada tingkat-tingkatnya dari umurnya mereka. Tapi saya tidak pernah menerangkan kepada yang kecil-kecil itu tentang pahala. Kenapa? Nanti akan menjadi ketergantungan. Kamu sholat karena pahala. Nanti bagaimana nih Ustadz kalau saya duduk di depan masjid, pahalanya berapa? Nah ini rajin duduk di masjid di depan imam gara-gara pahala. Terus pahalanya kalau orang yang pertama datang Jumatan tuh 1 ekor kambing ya, 2 ekor kambing. Rajin Jumatnya karena hanya 1 ekor kambing pahalanya. Makanya saya tidak biasakan mereka. Hanya saya bagaimana mengajarkan mereka kalau kita berbuat baik. Saya tidak mengatakan kita akan mendapatkan pahala. Saya mengatakan kalau kita berbuat baik, Allah juga akan berbuat baik. Itu aja. Karena akan menjadi ketergantungan, sama halnya kita ini lagi ngurusin anak. Ya. Kalau anak ini dibiasakan, kalau kita nyuruh beli garam, nih nggak mau anak harus pakai cepet atau pakai duit di 1.000 pergi beli garam. Kalau ini terbiasa, dia nggak mau pergi itu kalau nggak dikasih duit 1.000 anak. Kenapa? Memang sudah dibiasakan kayak gitu, sudah terdoktrin oleh dengan artinya yang perintah dia ini bukan ibu tapi duit tadi yang mendorong dia ke sana. Begitupun juga kalau kita dengan anak kita, sahabat beriman, kita belajarkan secara dini. Pahala itu siapa? Pahala itu Tuhan sendiri. Kita mengharap pahala, tapi kalau kita tidak mengenal siapa itu pahala, lalu di mana kita akan mendapatkan pahala? Kalau tidak kita mengenal pemilik pahala, pemilik rahmat. Makanya jalan satu-satunya itu hanya bagaimana kita dulu artinya mengenal. Sudah kita mendapatkan yang kebenaran yang memiliki segala alam semesta ini, baru tenang hidup kita selamat ini akhirat. Hanya kebanyakan manusia terbalik ya, kebanyakan manusia terbalik, kerja sampai malam, lembur sampai menghabiskan tulang. Seakan-akan itu mereka ditundukkan oleh alam semesta. Tidak yakin kepada Allah, yakin kepada lemburnya, yakin kepada bagaimana ambisinya dia mencari artinya sesuatu, artinya kalau kata orang lain itu, kalau kata orang tua, udah nggak ada hari siang kah, udah nggak ada hari esok kah. Sahabat, itu semuanya nafsu. Tapi bagaimana kalau kita sudah mengenalnya, alam semesta ini maupun rezeki, maupun apapun, kenikmatan apapun ya, sudah kita mampu semua akan mencari kita. Kenapa? Kita mencari rezeki, sudah ada maha rezeki di dalam diri kita, jadi rezeki itu ikut. Maha bahagia sudah ada dalam diri kita. Jadi bahagia di luar itu sudah ikut karena sudah ada pasangannya maha bahagia. Maha keberkahan. Keberkahan itu sudah ikut karena sudah ada pasangannya di dalam diri kita. Begitupun juga kita bermarifat. Kalau kita sudah mampu bermarifat, marifat itu akan datang kepada pasangan. Karena sudah ada marifat di dalam diri kita. Marifat itu memandang sahabat berimannya, memandang secara arifillah, memandang dalam kebenaran. Kita ajarkan secara dini anak-anak kita bagaimana tentang sifat-sifat Allah,
sifat Allah ya. Tentang pokoknya ya kita ngaji, kita suruh ngaji juga ya, ngaji juga, sholat juga ya. Tapi yang utama kan ada bagaimana kita mengenalkan tentang bagaimana sifat Allah ya, karena anak-anak ini nanti dia akan bertanya di mana Tuhan, siapa Tuhan. Karena apa sahabat beriman? Anak kita itu artinya nanti kalau suatu saat nanti kalau kita sudah tidak ada ya, anak kita ini yang akan beri. Inilah anak-anak yang soleh, anak-anak yang mampu membawa ruhani orang tuanya ke hadapan Allah. Makanya manfaat surat Yasin itu kan surat Yasin itu kan surat ruh ya, surat ruh. Surat ruh, bagaimana rasa kita ini, batin kita ini mampu menghantar arwah itu sahabat beriman. Ini yang menyelamatkan. Bukan berarti anak kita itu harus hafal 30 juz. Hafal 30 juz juga nggak apa-apa. Mengetahui apa tentang tauhid, tentang hakikat di dalam Al-Quran. Tapi yang dikatakan anak-anak yang soleh atau orang-orang yang soleh, orang-orang yang sampai kebenarannya kepada Allah. Itu orang-orang yang soleh, itu anak-anak yang itu artinya dalam bahasa Amalia anak-anak artinya yang mampu menyelamatkan orang tuanya di alam kubur. Anak-anak yang soleh yang bagaimana? Anak-anak yang soleh yang tadi, bukan anak-anak yang soleh yang rajin sholat, tidak, bukan anak-anak soleh yang hafal artinya sebagai hafiz, tidak, tapi bagaimana tentang kebenaran dia. Itu yang dikatakan soleh itu artinya orang-orang yang mukmin. Nah, itu orang-orang yang soleh. Kalau kita membacakan surat Yasin, kalau kita membacakan surat Yasin untuk almarhum, bagaimana tuh biar kita mampu bertajali, artinya bertajali kepada rasa itu. Biar mampu dia menghantarkan doa kita ini kepada yang meninggal itu. Karena yang meninggal itu nggak mau dia surat, nggak mau dia, yang nggak mau itu kan dia sudah meninggal. Masa dia mau dengerin kita tentang surat-surat? Nggak mau dia, tapi tentang rasa. Berarti alamnya sudah beda. Kita masih alam dunia, masih lihat surat, masih dengar surat kita bacakan. Mereka udah enggak, sahabat beriman. Alamnya udah beda dengan kita, makanya hanya melalui rasa, melalui ruhani, melalui pentajalian batin tadi yang mampu menghantarkan sisi arwah itu. Begitupun juga doa, kita mau mendoakan orang lain atau mendoakan orang yang sakit, begitu juga sebenarnya sahabat beriman. Apakah kita mampu bertajali di situ sebagai artinya Tuhan ini menguasai diri kita sehingga doa kita ini terkabul? Kalau Tuhan tidak mampu menguasai diri kita, doa kita tidak bakalan terkabul. Walaupun kita mendoakan orang lain, mendoakan orang yang sakit tidak akan terkabul kalau memang belum Tuhan yang menguasai di situ. Karena hanya Tuhan yang menyembuhkan, hanya Tuhan yang menyehatkan seseorang, sahabat. Ini yang kita harus cari. Ini bekal, sahabat. Pentingnya kalau kita ada anak, kita ajarkan tentang tauhid. Tauhid, bagaimana tauhid itu? Apa sih tauhid itu? Nanti dia berkata, apa itu tauhid? Tauhid itu berhubungan. Tauhid itu berhubungan. Tauhid itu apa? Terus berhubungan itu yang terus hubungan itu dari kata yang mana? La ilaha illallah. Itu berhubungan tuh. Kamu sudah berikrar bahwa sesungguhnya kamu itu adalah Tuhan yang bernama Allah. Namamu tadi kan artinya di situ kan sudah dijelaskan tadi. Nama kita ini semua Allah. Dirimu yang zahir adalah Tuhan untuk dirimu sendiri. Itu yang dikatakan Rabbil Alamin atau si wujud tadi atau nyawa bagi dirimu.
Itu yang kamu ikuti. Bukankah dia itu yang sudah menjadi jasad? Bukankah dia itu yang sudah menjadi kulit? Bukankah dia itu yang sudah menjadi tulang? Bukankah dia itu yang sudah menjadi penglihatan? Bukankah dia itu yang sudah menjadi pendengaran? Itu dia, itu dirinya, sebenar-benar dirinya. Tidak ada kita di situ. Makanya jadikanlah dia dirinya sendiri, jangan jadikan kita sendiri. Itu yang menguasai kita tuh. Sebenarnya sudah saya ulang-ulang, bagaimana saya mengingatkan lagi sahabat beriman ini, kita lebih paham. Bila pemahaman ini kita salah paham, sahabat beriman, jangan kita salah paham. Sesungguhnya tidak ada manusia yang melihat, yang mampu memandang wujud Allah itu, memandang wujud Tuhan itu selain dirinya sendiri. Hanya tadi dengan kata bagaimana saya menjabarkan, harus bagaimana Tuhan ini yang menguasai diri kita. Biar Tuhan itu melihat dirinya sendiri. Kalau kita yang mengatakan sahabat beriman, tidak akan mungkin kita mampu memandang. Ya. Kenapa? Semua ada pertanggungjawaban. Semua ada timbangan. Semua ada pertanggungjawaban di azabnya nanti. Kita harus betul-betul lurus. Kalau memang ikhlas dari hati nurani kita, ya serahkan ya semuanya. Jangan kita merasa ada satu cuil atau sedikit debu sedikit saja. Kita merasa ada di situ. Silahkan. Sebenarnya tidak susah kalau kita sudah selama ini sudah mengkaji, sudah memahami. Sebenarnya tidak susah kita menjalankan. Tinggal kitanya aja di sini untuk meneruskan perjalanan sampai kepada wujud yang sebenar-benarnya dirinya. Izin sampai di sini sahabat berimannya, karena di sini sudah setengah 12 sahabat beriman. Dan juga mau besok mengajak kayaknya lebih pagi ya, kita bangun. Kalau mau Kanepi mau lanjut ya silakan ya. Bang Alan, tutup doa Bang Alan. Makasih Bang hamba Allah kebaikan. Bunda lagi di luar, Bunda. Oh, Bang Hari bisa nggak Bang Hari? Lagi di luar nih. Iya. Dan Bang hamba Allah. Allah yang manis dan berlipat-lipat ganda. Berkah selalu. Berikan karunia terindah untuk Bang hamba Allah, seluruh keluarganya sejahtera, bahagia, yang jadi hajat. Doa yang sama. Ya amin. Bang hamba Allah ada yang mimpin doa? Iya. Ya, mungkin yang mau pimpin doa silakan. Bang hamba Allah saja katanya. Ya singkat-singkat saja ini doanya ya. Iya. Amin. Nilai Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi akan nilai Engkau, aku memohon ampun kepadamu, dan aku bertobat kepadamu. Berikanlah satu jalan yang lurus sampai ke hadapan. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, menyudahi. Berkah selalu Bang hamba Allah. Semoga Dengan doa yang sama kan itu. kita ketemu dalam Makasih Bang hamba ilmunya. Ya sama-sama Umi Kasih. tak kurang Sehat selalu, sukses. Amin. Maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang hamba. Semuanya juga. Salam.
kegedean badan. Iya kegedean badan kok kowe. Tahan banting kakak. Ya Allah. Layar AMOLED tahan banting 120 Hz kakak. Ya, kameranya udah pakai Sony. Ini udah tinggi, udah NFC. Baterai 6000 mAh. Kamu nanya apa lagi? Prosesor Snapdragon. Ini udah premium kakak. Ini premium. Nggak nyampe 4 juta. Nggak nyampe 4 juta kakak harganya. Tuh. Udah satu lagi habis ya. Satu terakhir 3,5